Halo, bertemu dengan Bu Indi pada pembelajaran tematik kelas 4 SD. Kali ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 2, Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu 1. Kalian dapat mengidentifikasi perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. 2. Kalian dapat menemukan contoh perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari terhadap sumber daya alam dengan penuh kepedulian. 3. Kalian dapat mengetahui perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari terhadap sumber daya alam. Keanekaragaman sumber daya alam memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mengapa bisa demikian? Mari kita pelajari melalui teks bacaan berikut. Setiap kebutuhan manusia dapat terpenuhi, salah satunya diawali dengan pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Misalnya minyak bumi, batu bara, gas, dan air. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan dan menikmatinya. Meskipun demikian, setiap orang juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak dan hemat. Pada teks berikut terdapat kewajiban kita terhadap sumber daya alam dan hak kita terhadap sumber daya alam. Kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, barulah kita bisa menggunakan hak kita dalam memanfaatkan sumber daya alam. Terdapat beberapa kewajiban kita terhadap sumber daya alam. Antara lain dengan mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam dan memanfaatkan teknologi atau peralatan yang ramah lingkungan. Terdapat kewajiban kita yang lain. Lalu, pada teks terdapat hak kita dalam memanfaatkan sumber daya alam. Ada secara langsung maupun tidak langsung. Yang secara langsung dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Misalnya hasil pertanian berupa buah-buahan. Ada juga pemanfaatan yang tidak secara langsung. Misalnya bulu domba harus diolah dulu menjadi benang dan kain agar dapat dimanfaatkan untuk pakaian. Bersama temanmu, coba identifikasilah perilaku orang-orang di sekitarmu yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam dalam kegiatannya sehari-hari. Tulislah hasil identifikasi bersama temanmu terhadap orang-orang di sekitarmu pada tabel berikut. Tabel berikut adalah tabel perilaku orang-orang di sekitarku. Terdapat 2 kolom. Kolom sebelah kiri adalah contoh perilaku yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam. Kolom kedua, contoh perilaku yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam. Contoh pengisiannya sebagai berikut. Pada kolom contoh perilaku yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam, misalnya menggunakan pohon untuk kebutuhan sehari-hari dengan cara menggunakan tebang pilih. Setelah melakukan penebangan, kemudian melakukan penanaman kembali. Contoh perilaku yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam, misalnya menggunakan air secara boros, tidak mematikan keran ketika tidak digunakan. Isilah contoh perilaku atau identifikasi orang-orang di sekitarmu, lengkapilah pada kolom berikut sehingga terpenuhi. Baca. Pada bacaan berikut berjudul Manfaat Minyak Bumi untuk Kehidupan Manusia. Bacalah bacaan berikut di dalam hatimu.
Berdasarkan bacaan yang sudah kamu baca tadi, coba kamu sebutkan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragrafnya. Pada paragraf 1, tuliskan gagasan pokoknya, kemudian tuliskan gagasan pendukungnya pada tempat yang sudah disediakan. Pada teks bacaan manfaat minyak bumi untuk kehidupan manusia, terdapat 6 paragraf. Dari masing-masing paragraf, tuliskan setiap gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Gagasan pokok merupakan ide pokok atau pikiran pokok yang mendasari dalam suatu paragraf. Kemudian gagasan pendukung merupakan ide pendukung dari gagasan pokok tersebut. Berdasarkan bacaan tersebut, kembangkan informasi mengenai pemanfaatan sumber daya alam berupa air selain sebagai pembangkit listrik tenaga air. Kamu dapat mencari informasi dan data pendukung dari buku, majalah, koran, maupun artikel. Kemudian tuliskan pada peta pikiran berikut. Peta pikiran berikut merupakan sumber energi minyak bumi. Jelaskan proses pembentukan minyak bumi. Kemudian tuliskan mengapa minyak bumi tidak dapat diperbarui dan sebutkan contoh pemanfaatan minyak bumi dalam kehidupan manusia. Salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak ibu guru, atau orang-orang lain di sekitarmu. Buatlah laporan hasil wawancara seperti kotak berikut. Berikut adalah kotak laporan hasil wawancara. Tuliskan namamu pada tempat yang sudah disediakan. Kemudian tulislah pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Pertanyaannya adalah, apa akibat jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam? Nah, ajukan pertanyaan tadi kepada beberapa narasumber. Tuliskan nama narasumber pada kolom berikut. Kemudian tuliskan jawaban dari narasumber yang sudah kamu tanya. Tuliskan pada tempat yang sudah disediakan. Berdasarkan jawaban dari keseluruhan narasumber, mulai dari narasumber 1 sampai 10, buatlah kesimpulan dan tuliskan pada tempat yang sudah disediakan di bawah tabel. Selesai melaksanakan seluruh pembelajaran hari ini. Mari kita renungkan apa yang sudah kita kerjakan. Apa yang kamu pelajari hari ini? Nilai apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Coba jawablah pertanyaan-pertanyaan tadi dan tuliskan pada kotak yang sudah disediakan. Sudah selesai melakukan kegiatan bersama dengan guru dan teman-temanmu. Kamu juga dapat melakukan kegiatan kerjasama dengan anggota keluarga di rumah. Coba kamu lakukan kegiatan berikut. Mintalah orang tuamu bercerita tentang kondisi lingkungan alam di sekitar tempat tinggalmu pada waktu orang tuamu kecil. Kemudian, bandingkan kondisi lingkungan alam pada waktu orang tuamu kecil dengan kondisi yang sekarang. Tuliskan di buku tulis tematikmu. Nah, kamu sudah selesai melaksanakan seluruh kegiatan pembelajaran hari ini baik di sekolah maupun di rumah. Kita akan bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Salam semangat, sampai jumpa.